Wih, keren-keren nih motor nih. Oke, Sobat Kicit Motor, sekarang saya lagi ada di kawasan Kemang, tepatnya di Moto Village. Yang pastinya ini lagi ada di showroom Ducati. Saya mau membahas kira-kira seperti apa sih caranya membeli Moge. Nah, apakah harus ada DP dulu, apa nggak perlu, apa harus cash, atau apa kredit. Pokoknya mau kita kulik itu supaya sobat-sobat motor paham gimana caranya membeli Moge Ducati. Yuk, kita masuk ke showroomnya ya. Nah, sekarang saya sudah dalam showroom nih. Saya berjumpa dengan yang ngangonin, waduh ngangonin. Yang bertanggung jawab di showroom di Ducati ini dengan Mas Bonggi. Yuk, kita sambut Mas Bonggi. Halo. Halo Mas Bonggi, apa kabar Mas Bonggi? Waduh. Gimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Waduh, ini motornya apa nih Mas Bonggi nih? Yang keren nih kalau Ducati itu ya? Ini dari keluarganya Panigale ya. Ini ada Panigale V2, ini V4, ini juga V2. 3 varian berarti ya? Dua varian. Varian. Ini sama nih. Dua ini sama. Oh, V2. dua ini sama. Iya. V4 sama V2. V4 sama V2. Konsumennya paling banyak pilih mana Mas? Konsumen paling banyak biasanya model baru sih lebih banyak diminatin ya. Berarti model baru sekarang Gitu. Sekarang ini yang paling baru kan generasinya V4 yang ya? keluar. Oke. Iya. Oke Mas Bonggi, ini ngomong-ngomong Panigale V4 ini speknya kayak gimana Mas Bonggi? Untuk Panigale V4 ini mesinnya 1100 cc, terus 214 HP ya. 214 HP ini juga motor yang dipakai di WSBK, World Superbike. Oh, Iya. karena di WSBK itu homologasinya harus motor mass product ya, kalau nggak salah ya, Betul. sehingga sebetulnya motornya sama, cuman beda spek. Iya. Beda spek racingnya aja ya, Betul. mungkin knalpotnya atau apanya ya. Betul Waduh. sekali. Tapi nggak dijual ya kalau yang spek racing di sini ya, apa gimana Mas? Yang spek racing dijual juga. Yang sama dipakai sama itu? Iya, bisa. Ini ya by order ya. By order? Iya. Oh ternyata bisa, untuk Iya. tipe Panigale V4 ini? Iya. Nah, ini ngomongin Panigale V4 ini Sobat Kicit Motor ya. Jadi kita pengen tahu nih, harganya berapa sih Mas? Untuk Panigale V4 Ford, harganya itu 889 889 tuh, itu masih off the road ya. 889 tuh apa nih Mas? 889 juta off the road. 889 juta off the road. Untuk tipe yang base ya. Yang base, yang V4, dasar ya? iya, Yang betul. Panigale V4 yang standar ya? Iya, yang standar. Kalau yang racing, kalau order berapa Mas? Kalau kenapa? Yang racing, tadi katanya boleh order kan? Iya. Kalau racing Kalau yang racing itu harganya 1,249. 1,249. M. Lumayan, Iya. lumayan juga bedanya ya, Betul. maksudnya jauh ya. Mungkin memang Betul. karena spek balap Sobat Kicit Motor, makanya perbedaan harganya lumayan ya. Jadi memang racing itu barang mahal Sobat Kicit Motor. Tapi itu tetap bisa dipakai di jalan raya jadinya. Bisa, iya. Sayang tapi ya, dengan spek begitu dipakai di jalan raya ya. Iya, Tapi iya, nih orang-orang Indonesia itu sultan semua, pengennya yang hype, yang tinggi speknya, nggak peduli dia buat di mana, yang penting dia punya. Bukan begitu? Betul. Apalagi kata Bro Bongki nih, Mas Bongki ini bilang orang kita demennya barang-barang yang terbaru ya, bener Mas? Betul banget, iya. Nah ini kan udah harganya udah ketahuan ya Mas ya? Iya. Terus kalau kita pengen itu gimana Mas? Caranya Mas? Ya, jadi biasanya customer itu kan datang bisa dari kota mana aja ya. Jadi harga, makanya kita semua setup harga itu off the road. Untuk on the roadnya sendiri, biasanya kalau untuk Jakarta itu tambah sekitar 12,5%. Gitu. Jadi on the road ya? On the road Jakarta. Jakarta ya? Iya. Kalau daerah lain Sobat Kicit Motor itu tergantung di spendanya masing-masing ya? Betul sekali. Tapi kan daerahnya beda nih Mas ya? Iya. Harga itu udah termasuk ongkir Mas? Anjir, ongkir. Belum. Oh belum? Harga juga belum termasuk ongkir. Belum termasuk ongkir ya? Iya. Karena kan ini Ducati ini cuma satu-satunya di Moto Village ini ya? Betul. Dealer Iya. apa APM ini hitungannya APM? APM, betul. Nah, jadi APM-nya ada di Jakarta dan base-nya ada di Moto Village. Jadi di daerah lain belum ada Mas ya? Di daerah lain kita ada satu authorized workshop ya. Itu ada di WTC Mangga 2.
Oh, Tapi ada untuk workshop. iya, untuk dealer hanya di sini. Dealer hanya di sini. Iya. Nah, jadi memang Sobat Grid Motor ya, jadi naiknya cuma 12,5% untuk on road Jakarta, daerah lain tergantung di spendanya masing-masing ya. Betul. Jadi kalau kita pengen beli itu gimana Mas? Caranya Mas? Oke, jadi kalau ada customer yang tertarik, biasanya mereka udah tahu ya spek motor ini seperti apa, yang mereka mau seperti apa. Biasanya mereka nanya ke kita, ini harganya berapa gitu. Lalu kita info price listnya, lalu kita hitungin kalau on the road jatuhnya jadi berapa. Biasanya untuk Jakarta itu tambah 12,5% dari harga off the road gitu. Itu untuk Jakarta. Kalau untuk daerah lain akan disesuaikan beda-beda ya. Gitu. Pajaknya langsung di spendar masing-masing ya. Betul sekali. Nah terus kalau pengen, tadi kan udah ngomong harga ini, stepnya apa lagi Mas kalau misalnya kita pengen beli ini Mas motornya? Iya, jadi kalau misalnya customer ada yang tertarik, mereka biasanya langsung kasih tanda jadi ya buat booking gitu. Booking Nah, fee ya, kerennya booking bahasa fee. kerennya booking fee, Sobat Grid Booking Motor. fee, Booking betul. fee. Berapa Nah, itu besarannya booking fee-nya? Besarannya bisa biasanya variatif, bisa dari 20 sampai 100 juta juga bisa. Jadi saya 20 juta udah bisa punya hak untuk beli gitu kira-kira ya? Punya hak untuk beli. Kita simpenin motornya. Motornya. Wah, belum dibawa pulang Mas ya? Belum dibawa pulang. Wah, belum dibawa pulang Sobat Grid Motor. Jadi 20 juta itu baru dipegang doang bahwa ini punya udah ada haknya nih, tapi belum bisa pindah tangan. Nah, Iya. 20 juta sampai 100 juta. 20 sampai 100 Itu juta. apa yang bikin beda antara 20 juta sampai 100 juta? Biasanya itu juga tergantung ya dari deal-dealannya kita dengan customer gitu. Biasanya ada yang seperti ini. Kalau mereka biasanya nanya berapa lama bisa disiapin gitu. Nah, kalau ada juga yang model saya lunasin sekarang sore bisa dikirim nggak? Wah, itu pusing tuh. Pusing tuh Mas ya. Jadi itu beda juga tuh. Nggak ada pakai nggak pakai tanda jadi malah ya kalau kayak gitu ya. Pakai tanda jadi. Biasanya dia biasanya sih hari ini bayar tanda jadi booking fee gitu. Terus berapa hari kemudian mereka bayar, nanti saat motor dikirim ada pelunasan. Oke, jadi sebetulnya proses pembeliannya itu dari booking fee awalnya adalah booking fee ya. Iya. Dari booking fee-nya dari 20 juta sampai 100 juta. Perbedaannya itu berdasarkan dari kesiapan barang mungkin ya. Ya betul. Dari Kesiapan barang ya? barang juga ya. Jadi kalau misalnya nih barangnya ada, booking fee-nya lebih murah atau lebih mahal? Jadi sebenarnya kalau untuk booking fee bukan terpengaruh dari Ada motornya unit. ready atau enggak gitu. Tapi dari ya itu tadi balik lagi si customer ini menyanggupi untuk booking fee berapa gitu. Kalau dari kita biasanya yaitu besarannya antara 20 sampai 100 juta gitu. Nah itu unitnya kalau ada langsung kirim? Kalau ready, motor udah ready, mereka udah booking, mereka udah melakukan booking fee, mereka kasih DP juga, motor langsung kita siapin untuk proses PDI, pre-delivery inspection. Oh, gitu. jadi di PDI dulu di sini ya? Di PDI dulu di sini. Oke, Kita cek semua sistemnya, segala kita aktifasi segala gitu. Jadi motor-motor baru ini kan harus diaktifasi dulu. Setelah kita aktifasi, kita cek semua, dari tim mekanik juga akan test ride juga. Baru setelah semua oke, siap dikirim, baru kita infokan. Motor udah siap, kita kirim. Jadi tergantung tuh ya, kalau mau duitnya nggak berkurang, motor diambil sendiri. Kira-kira begitu ya? Jadi Sobat Grid Motor, kalau nggak mau ngeluarin ongkir, bisa ambil sendiri kalau orang yang tinggal di Jakarta kali ya. Betul. Nah kalau yang tinggal di daerah mungkin harus di towing kali ya, sehingga butuh biaya untuk pengiriman. Nah ini kalau tadi barangnya ready. Ya. Kalau barangnya nggak ready, itu gimana prosesnya? Nah, jadi biasanya kalau barang nggak ready ini kita juga koordinasi dengan prinsipal di Itali kan, gitu. Itu banyak tuh faktornya nanti. Apakah production time-nya sudah terpenuhi atau belum, lalu jadwal pengiriman dari sana seperti apa, lead time-nya sampai sini kira-kira berapa lama gitu. Itu semua kita info ke customer. Kalau memang mereka mau spesifik, saya mau yang sport livery misalnya, itu biasanya kita special order kan, kita request, kita bisa nggak dapat livery yang ini gitu, berapa lama, itu variabelnya itu tadi. Banyak variabelnya. Iya, banyak Tapi sekali. kalau basicnya standarnya aja, kira-kira berapa lama Mas? Kalau casing yang standar aja kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? Iya.
Nah, jadi kalau misalnya butuh waktu 3 bulan, tanda jadinya berapa Mas? Kalau untuk proses order itu biasanya tanda jadinya 50% dari harga kendaraan. Harga off the road ya? Harga off the road, betul. Jadi kalau tadi harganya adalah off the road 889 ya? Iya. Itu berarti sekitar 400-an ya? Iya. Jadi itu tanda jadinya kalau mundur. Kalau iya. Artinya mundur karena barang unitnya nggak ada. Barangnya iya harus proses pengiriman dulu, pemesanan. Iya. Tapi kalau barangnya ada, itu antara 20 juta hingga 100 juta. Iya, betul. Kira-kira seperti itu iya. ya? Oh iya. Kenapa bisa lebih mahal yang kalau barangnya nggak ada ya Mas ya? Iya, jadi sebenarnya kan Takut kabur Mas ya? Bukan, iya. Selain itu kan kita juga biasanya unit yang kita pesan ke prinsipal di Italia itu kan special order ya, misalnya unit-unit yang nggak tersedia gitu. Nah itu artinya begitu kita order, barang ini harus kita pastikan memang ada peminatnya gitu. Ya. Makanya ketika ada customer yang minat, kita tanda jadinya 50%. Tadi kan DP-nya 50%. Betul. Nah, terus pelunasannya prosesnya gimana Mas? Apakah ketika barangnya nyampe ke rumah baru lunas atau seperti apa? Oke, jadi biasanya untuk special case untuk pemesanan ke prinsipal, customer itu bayar dulu 50%, kita lakukan pemesanan gitu. Lalu setelah barangnya sampai ke Indonesia, customer melakukan pelunasan. Setelah pelunasan, motor kita siapin, proses PDI, baru kita kirim ke customer. Jadi gitu Sobat Ilmu Motor. Jadi kita lunasin dulu nih setelah motornya tiba, di PDI baru masuk ke tempat konsumen, pembeli ya. Betul. Itu kan harganya lunasnya kan berarti setelah sampai di Indonesia ya. Betul. Kalau yang nggak pesan itu sama juga begitu. Kalau yang nggak pesan sama juga seperti itu. Jadi biasanya mereka udah lihat unitnya ada, ready, mereka lakukan booking fee, mereka lakukan pembayaran, kita siapin motornya, setelah lunas baru kita kirim. Baru kirim. Iya. Jadi kuncinya adalah dilunasin dulu di dealer. Ya, dilunasin di dealer baru bisa keluar. Betul Nah, sekali. Ini kan harganya lumayan tinggi ya Mas ya. Iya. Itu ada pembiayaan nggak Mas? Ada apa namanya? Apakah bekerja sama dengan leasing bisa kita kredit menyicil motor ini gimana? Iya. Nah, ini untuk proses pembiayaan kita juga ada rekanan ya. Kita ada 3 institusi pembiayaan. Mungkin mereka punya hitungan yang berbeda-beda ya gitu. Jadi customer itu bisa pilih mereka mau pakai yang mana gitu. Jadi besaran DP-nya berapa Mas kalau pakai lembaga pembiayaan? Biasanya sih besaran DP-nya 40% dari harga on the road ya. Harga on the road ya? Harga on the road gitu. Makanya kalau untuk proses leasing itu kita lihat nanti customernya, kita hitungin harga on the road-nya berapa, baru dihitung pembiayaannya, skemanya seperti apa. Oh gitu. Jadi Iya. sistemnya kalau yang kredit itu hampir sama dengan motor-motor yang lain ya, dengan motor-motor sistem kredit yang pada umumnya. Betul, iya. Iya, hampir Jadi, sama mobil juga hampir sama ya. Jadi disurvei juga dulu, terlebih dulu, Iya, kita iya. dilihat udah oke, baru Iya, betul. baru deal tuh ya. Baru deal, nanti dihitung kalau di approve ya udah dihitung nanti prosesnya. Jadi sebetulnya dealer APM ini hanya menunggu dari lembaga pembiayaan ya. Betul. Kalau lembaga pembiayaan ngasih lampu hijau bahwa si A ini ternyata capable untuk untuk mengambil cicilannya, langsung aja. Dan itu tidak peduli jumlah cicilannya berapa tahun atau berapa ya kalau Iya, itu. iya. Itu Pokoknya di sini cuma nerimanya dari leasing adalah sejumlahnya adalah angka off the road ya. iya betul sekali. On the road. On the road ya, harga Iya, on the road ya. on the road. Jadi harganya tetap APM ini cuma tahu adalah harga jualnya berapa, nilainya segitu, nanti urusan cicilannya bukan di APM lagi karena memang itu adalah tugasnya lembaga pembiayaan. Kalau Iya, gitu, Mas betul, Pongki. iya. Waduh. Oke, Mas Pongki, waduh terima kasih banyak nih. Jadi kita paham kalau membeli moge itu ternyata hampir sama dengan pembelian motor pada umumnya. Hanya saja ini masalah ketersediaan itu agak-agak beda dengan motor yang pada umumnya ya. Iya, Kalau iya. massal ya. Kalau motor massal tuh pasti ada, terus kita bisa pilih. Kalau di showroom ini nggak ada, bisa geser ke showroom yang lain. Yang ini nggak ada, karena memang ini cuma satu-satunya, sehingga memang harus benar-benar dipikirkan untuk ketika
akan menentukan memilihkan model seperti apa ya. Betul. Nah, oke Sobat Grid Motor. Jadi beginilah perbincangan kita untuk bagaimana proses pembelian moge produk dari Ducati yang ada di Moto Village, dijual oleh PT Cakra Motorsport. Nah, Mas Bogi kan tadi udah semua nih, harga, cicilan semua udah beres. Kira-kira kalau beli motor ini ada diskon harganya nggak? Kita dapat diskon nggak? Apa gimana? Ada promo apa gimana, Mas? Iya, jangan khawatir. Biasanya kita tiap bulan selalu ada promo-promo yang kita buat ya. Nah, kebetulan di bulan Agustus ini, karena ini menyambut kemerdekaan kita yang ke-76, jadi kita ada promo cashback 76 juta, tapi untuk selected items gitu. Selected items itu ada Multistrada 1260S, ada Diavel juga 1260S gitu. Jadi sebenarnya kan Ducati ini ada dua, kita nyebutnya Ducati merah sama Ducati kuning ya. Oke. Merah itu yang karakternya sport semua, kuning itu yang lebih ke scrambler gitu. Nah, itu promonya beda-beda gitu. Untuk scrambler sendiri, kita untuk unit cafe racer dan full throttle, itu kita ada cashback 17 plus 8. Jadi 25 juta. 25 juta? 25 juta. Untuk 1100 seperti itu cashbacknya 17 plus 8 plus 4 plus 5, 17 Agustus 45. Diskon cashbacknya berarti 34 juta 34 total, juta. iya. Tapi nggak cuma itu. Jadi biasanya kan kita jual motor ini harga-harga off the road ya. Kali ini harga jualnya itu sudah kita hitung sebagai harga on the road. Ini harga off the road itu? Iya, Oh, betul. jadi Sobat Grid Motor, di bulan Agustus ini harga off the road-nya Ducati itu jadi on the road. Jadi on the road untuk selected item. Untuk tadi. selected item ya, jadi tidak semua motor yang dapat diskon nih Sobat Grid Motor. Jadi ada beberapa selected item nih seperti Nah, jadi kan kalau yang selected items itu tadi cashback, harga off jadi on plus cashback. Nah, untuk yang motor-motor baru, kalau orang beli, mereka dapat diskon 40% untuk kalau mereka beli aparel atau aksesoris. Jadi biasanya orang beli motor, langsung gue mau ganti knalpot deh sekalian, knalpotnya kita diskon 40%. oh gitu. Orang beli motor, gue sekalian beli jaket deh sama helm, kita diskon 40%. Untuk aparelnya, Untuk aparelnya untuk motor-motor baru. untuk pembelian motor baru. Iya. Motor edisi terbaru ya? Edisi terbaru, iya. Oh iya, edisi terbaru dari Ducati itu adanya di Panigale Panigale V4 sama V2. Ada Panigale V2, V4, ada Hypermotard 950 ya. Jadi menarik ya tawarannya ini ya. Betul. Oke Sobat Grid Motor, buruan nih di bulan Agustus ini. Selain merayakan hari kemerdekaan, diskonnya juga gila-gilaan. Iya. Bukan saya di endorse sama Ducati nih, tapi emang bener ya Ducati lagi gila-gilaan, oke? Nah, jangan lupa ya Sobat Grid Motor, subscribe dan bunyikan lonceng agar kalau ada video-video terbaru dari Grid Motor, sobat-sobat langsung bisa menonton video terbaru dari Grid Motor. Oke Mas Bungki, Siap. makasih banyak atas informasi yang diberikan. Oke, sampai jumpa dengan video-video terbaru dari Grid Motor lainnya.